Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami ingin menjelaskan apa itu komunikasi organisasi verbal dan apa itu komunikasi organisasi non-verbal yang disusun oleh Nazlia Fitri, Amalia Zahra, Rozatul Munawarah, Rafli Haikal Sirai. Apa itu komunikasi? Menurut Bernard Berelson and Gary Steiner, komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, gagasan emosi, keahlian, dan lain-lain melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar, angka-angka. Proses komunikasi menurut Boff dan Thiel, yang pertama yaitu pengirim, yang kedua yaitu pesan, yang ketiga yaitu saluran, yang keempat yaitu penerima, yang kelima, mendapatkan umpan balik dari penerima. Tipe-tipe komunikasi memiliki dua tipe. Yang pertama, komunikasi verbal. Yang kedua, komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal menurut Tri Indah Kusumawati. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, entah lisan maupun tulisan, atau bentuk komunikasi yang menggunakan kata-kata baik dalam bentuk percakapan maupun tulisan. Komunikasi non-verbal menurut Winda Kustiawan. Komunikasi non-verbal adalah komunikasi di mana pesan disampaikan dalam bentuk non-verbal. Dalam kehidupan nyata, komunikasi non-verbal lebih banyak digunakan daripada komunikasi verbal. Dalam berkomunikasi yang hampir secara otomatis, komunikasi non-verbal digunakan. Karena itu, komunikasi non-verbal bersifat permanen, yang mana komunikasi non-verbal yang selalu kita gunakan setiap kita berbicara. Tipe-tipe komunikasi non-verbal menurut Yolanda Tristania Ashari memiliki 3 tipe. Yang pertama, kinesik. Apa itu kinesik? Kinesik adalah interpretasi komunikasi gerak tubuh seperti ekspresi wajah dan gerak tubuh. Yang kedua, artifaktual. Pesan ini disampaikan melalui citra tubuh, pakaian, kosmetik, dan lain-lain. Pakaian yang digunakan untuk menyampaikan identitas kita. Yang ketiga, yaitu paralinguistik. Pesan ini hampir sama seperti pesan verbal. Petunjuk verbal menunjukkan apa yang diucapkan, sedangkan petunjuk paralinguistik mencerminkan cara pengucapannya. Fungsi komunikasi non-verbal menurut Tri Indah Kusumawati. Fungsi komunikasi non-verbal adalah sebagai pelengkap pesan verbal dengan mengubah pesan verbal seperti tersenyum untuk menunjukkan rasa bahagia, rasa sedih, respon tubuh. Apa itu jaringan komunikasi? Menurut Dwi Retno Hapsari, jaringan komunikasi adalah infrastruktur yang digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat komunikasi dan juga sebagai saluran yang digunakan untuk meneruskan pesan dari satu orang ke orang lain seperti komputer dan ponsel. Jaringan komunikasi formal menurut Fatma Wardi Lubis. Komunikasi formal adalah komunikasi yang terjadi di antara para anggota organisasi yang secara tegas telah direncanakan dan ditentukan dalam struktur organisasi formal. Terdapat 3 bentuk komunikasi dalam jaringan komunikasi formal. Yang pertama yaitu komunikasi ke bawah, yang mana komunikasi yang terjadi pimpinan ke bawahannya. Yang kedua yaitu komunikasi ke atas, yang mana komunikasi yang dilakukan oleh bawahan ke pimpinannya. Ketiga, komunikasi horizontal atau komunikasi secara mendatar, yang mana komunikasi ini dilakukan dengan yang sederajat ataupun yang selevel. Jaringan komunikasi informal menurut Fatma Wardi Lubis. Komunikasi informal adalah komunikasi yang terjadi di antara para anggota organisasi atas dasar kehendak pribadi, tanpa memperhatikan posisi atau kedudukan mereka dalam organisasi. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal adalah komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata baik lisan maupun tulisan. Sedangkan komunikasi non-verbal adalah komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk non-verbal tanpa kata-kata, lebih kepada ekspresi dan bahasa tubuh.
Komunikasi nonverbal digunakan untuk memastikan bahwa mana yang sebenarnya dari pesan-pesan verbal yang dapat dimengerti atau bahkan komunikasi verbal yang tidak dapat dipahami. Komunikasi nonverbal dan komunikasi verbal adalah komunikasi yang saling membutuhkan, yang tidak dapat dipisahkan untuk mencapai komunikasi yang efektif.